Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, happy Sunday Bapak Ibu. Sebelumnya kata orang kalau tidak kenal maka kenalan dulu. Baik ya, perkenalkan nama saya Teguh, seperti yang difoto di belakang. Itu adalah istri dan anak saya. Kami sudah melayani di Gereja ICI. Semenjak Gereja ICI masih gereja online. Jadi kurang lebih sudah 2 tahun lebih kami bersama dengan ICI. Dan saya sangat bersyukur karena kami boleh mengenal Pastor Jojo dan Pastor Henny. Pastor Jojo dan Pastor Henny itu adalah teman SMA dari istri saya. Dan kami melihat bagaimana mereka juga sangat menghidupi firman. Mereka juga sangat dipakai Tuhan. Dan kita semua sama-sama mau belajar dari pelayanan yang mereka berikan kepada kita. Baik, itu aja dari saya Bapak Ibu. Nanti jadi kalau ketemu sama saya di mall, kita bisa saling sapa. Nama saya Teguh Bapak Ibu. Oke. Kita bulan ini akan belajar mengenai iman. Sebenarnya apa sih definisi dari iman itu menurut firman Tuhan? Kalau kita melihat di dalam Ibrani 11 ayat 1, dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak kita lihat. Seringkali rancu Bapak Ibu pengertian antara iman dan pikiran positif. Kalau kita mengerti sebenarnya iman itu, next slide, iman itu adalah berarti kita menuruti kehendak Tuhan, bukan kita mencari kehendak kita sendiri. Seringkali pemikiran positif orang, saya mau seperti ini, saya mau sukses, saya mau berhasil, saya mau capai ini, saya mau capai itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau apakah itu merupakan ambisi kita pribadi dan bukan merupakan kehendak Tuhan? Saya yakin bahwa Tuhan mau pasti semua kita mengalami hidup yang berkemenangan, mengalami hidup yang berhasil, mengalami rumah tangga yang berhasil. Saya yakin itu semua pasti Tuhan juga mau seperti itu. Namun pertanyaan sekali lagi, apakah itu merupakan kehendak Tuhan? Apakah nanti ketika kita sudah berhasil, kita lupa sama Tuhan? Saya yakin bahwa kita semua mau kita masuk ke dalam rancangan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Karena saya percaya bahwa rancangan Tuhan sebenarnya ada rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Namun seringkali rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan kita. Seringkali terjadi seperti itu. Karena apa? Kita ini masih daging Bapak Ibu. Kita ini masih akar dari dosa itu adalah sinfulness, adalah selfish. Kita masih sangat egois. Kita masih seringkali memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Kalau kita berhasil, saya mau nambah properti, saya mau nambah ini, saya mau nambah ini. Itu semua ujung-ujungnya kepada kita sendiri. Pernah gak kita berpikir kalau saya berhasil, saya akan melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Dan kalau sampai misalnya, contoh, saya ambil contoh. Kita belajar dari tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Abraham, Nuh, Sadrak, Mesak, Abednego, saya melihat bahwa mereka adalah tokoh-tokoh yang luar biasa. Kalau kita di posisi Abraham, kita lihat. Abraham waktu itu dijanjikan oleh Tuhan, oke, saya akan memberikan kepada kamu keturunan, dan lewat keturunanmu akan lahir satu bangsa yang besar. Dan Tuhan penuhi janjinya kepada Abraham. Bagi Abraham, harta sudah dia miliki semua. Bagi Abraham, yang paling berharga itu adalah anaknya. Dan ketika Tuhan menguji Abraham imannya, kamu berikan kepadaku anakmu yang satu-satunya itu, hal yang paling berharga itu kepadaku. Kalau misalnya Bapak Ibu di posisi Abraham, Bapak Ibu dijanjikan oleh Tuhan, oke, aku akan memberkati engkau, dikasih sama Tuhan, misalnya contoh dikasih sebuah rumah atau dikasih sebuah properti dan sebagainya. Lalu satu kali Tuhan taruh di dalam hati kita untuk berikan properti itu, berikan yang paling berharga dalam kehidupanmu untuk orang lain, untuk pekerjaan Tuhan. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Gampang gak? Saya percaya itu bukan satu hal yang mudah. Daging kita pasti akan meronta-ronta. Tuhan kan udah kasih kepada saya. Tuhan minta lagi. Tuhan salah gak sih? Kita mulai mempertanyakan Tuhan. Apakah Abraham mempertanyakan Tuhan? Enggak Bapak Ibu. Abraham tidak sekalipun dia mempertanyakan Tuhan. Karena Abraham yakin siapa yang dia sembah. Tercatat bahkan Abraham percaya Tuhan sanggup untuk membangkitkan orang dari yang mati. Sehingga Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Abraham lulus ujian iman, oleh karena itu dia disebut bapak orang percaya. Sewaktu Nuh diberikan tugas oleh Tuhan, kamu buat bahtera. Tapi kamu buat bahteranya di atas gunung. Kalau kita sekarang melihat orang buat kapal di atas puncak, kira-kira gimana Bapak Ibu? Kita akan bertanya-tanya dong, orang ini kenapa ya? Apa dia sakit atau apa gitu? Atau dia mungkin kurang ingatan atau gimana, sampai dia bangun kapal di atas puncak. Tapi Nuh tidak tercatat bahwa dia komplain sama Tuhan. Dia menerima semua konsekuensi karena dia menuruti kehendak Tuhan. Dia percaya siapa yang dia sembah.
Dia percaya ketika Tuhan memberikan kepada dia perintah, itu pasti bisa dia lakukan. Sehingga akhirnya dia membangun bahtera itu di atas gunung, pada waktu itu belum ada hujan, dan dia tidak bertanya-tanya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan perintah secara detail kepada Nuh. Dan Nuh membangun bahtera tersebut. Dan akhirnya dia selamat oleh karena imannya. Sadrak, Mesak, Abednego, 3 tokoh ini yang luar biasa. Mereka sudah mempunyai satu pekerjaan yang baik, kedudukan yang baik di dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar waktu itu. Namun, diuji. Raja Nebukadnezar bilang, kamu sembah saya. Kalau kamu gak sembah, bukan hanya pekerjaan kamu yang hilang, tapi nyawa kamu juga hilang. Kalau sekarang misalnya contoh, ada satu orang yang sudah mendapatkan posisi yang luar biasa, posisi yang tinggi, gaji yang gede, penghasilan yang besar, namun satu kali dia harus melakukan sebuah kecurangan atau hal yang sangat bertentangan dengan kepercayaannya, dengan firman Tuhan, dengan imannya kepada Tuhan. Mudah nggak Bapak Ibu? Tidak mudah. Kita cenderung mempertahankan apa yang sudah kita miliki. Kita cenderung untuk tidak mau melepaskan apa yang sudah kita miliki. Kita cenderung untuk lebih mengasihi itu daripada mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Namun apakah reaksi daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka taat, meskipun nyawa taruhannya. Meskipun mereka tahu, mereka diperhadapkan dengan kematian yang sangat menyakitkan waktu itu. Dibakar. Bapak Ibu pernah kena api kan? Sedikit aja sakitnya minta ampun. Ini mereka dibakar hidup-hidup, masuk ke dalam perapian yang sangat panas. Saking panasnya sampai orang yang melemparkan mereka itu mati kebakar. Kita bisa bayangkan betapa panasnya waktu itu. Dan betapa ngeri, dari jauh mereka sudah mendengar bunyi api, kerak gitu. Apakah mereka gentar? Apakah mereka takut? Apakah mereka bilang, udahlah kita sembah Nebukadnezar aja lah, aman gitu. Daripada kita begini, kita matinya konyol. Itulah iman Bapak Ibu. Itulah iman sampai seperti itu. Percaya sama Tuhan sampai seperti itu. Sampai bahkan mempertaruhkan nyawa aja, dia mau gitu. Tapi kita lihat Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika mereka melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika mereka dilemparkan ke dalam api, disitulah Tuhan bekerja. Disitulah kita bisa melihat bahkan bau api pun tidak ada di dalam tubuh mereka. Bayangin bau api aja gak ada dalam tubuh mereka. Dan di situ, di dapur api itu, di dalam ujian yang begitu membara itu, Tuhan beserta dengan mereka. Sampai kelihatan ada 4 orang. Sampai Raja Nebukadnezar melihat itu siapa orang yang keempat. Siapa itu? Akhirnya kehidupan mereka bisa menjadi saksi bagi satu bangsa. Bahkan sampai sekarang tercatat menjadi saksi buat kita semua. Kita punya Tuhan yang hidup. Menjadi saksi bagi kita semua, menguatkan kita semua, nama mereka tercatat di dalam kekekalan. Ketika kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, ketika kita taat kepada kehendak Tuhan, bahkan api kematian tidak dapat mematikan kita. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan hal ini dan kita untuk belajar dari teladan ketiga tokoh ini. Abraham, Nuh, Sadrak, Mesak, Abednego. Abraham diminta Tuhan mempersembahkan sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupannya. Nuh diminta Tuhan melakukan pekerjaan yang tidak masuk akal. Yang oleh karena pekerjaan itu dia beresiko diolok-olok satu negara, satu bangsa. Sadrak, Mesak, Abednego diminta Tuhan untuk membayar iman mereka dengan keyakinan teguh. Tanpa ragu sedikit pun, bahkan nyawa taruhannya. Kita melihat ini adalah tokoh-tokoh iman. Dan mereka melakukannya mereka lulus ujian dengan sempurna. Sehingga akhirnya nama mereka tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan kita bisa belajar dari mereka. Kita melihat inilah contoh-contoh iman. Inilah pahlawan-pahlawan iman. Mungkin kita belum di sana. Mungkin kita belum nyampe sampai sana. Mungkin ketika kita diperhadapkan dengan rekening kita yang sudah menipis, kita sudah mulai ketakutan. Mungkin ketika rezeki kita kurang sedikit, kita sudah mulai ketakutan. Kita sudah mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan, Kau ada gak sih? Kok Tuhan izinkan rekening saya berkurang sedikit? Mungkin seperti itu. Iman kita mungkin belum bertumbuh. Tapi gak apa-apa Bapak Ibu. Selama kita hidup, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa bertumbuh di dalam iman. Tuhan adalah Allah yang baik, Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak akan memberikan kepada kita ujian yang melebihi daripada kekuatan kita.
Pada saat kita diizinkan, pada saat kita diuji, dia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Beberapa waktu ini, saya juga mengalami Bapak Ibu. Pekerjaan baik-baik, semuanya baik. Oke semuanya gitu. Sampai satu kali diizinkan terjadi sedikit aja goncangan di dalam pekerjaan. Saya syok Bapak Ibu. Karena saya pikir selama ini sudah baik, selama ini sudah langsam. Kita manusia seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada goncangan sedikit kita deg-degan. Ya atau enggak Bapak Ibu. Atau kita semua ada goncangan biasa-biasa aja. Kalau saya sih ada goncangan saya agak syok ya Bapak Ibu ya. Jadi agak syok sedikit, saya bilang aduh gimana ya, kok begini. Mulai deg-degan, mulai stres, mulai takut itu mulai menyerang. Tapi saya bersyukur karena saya punya istri yang baik. Istri adalah tiang doa bagi suami. Ada amin suami-suami? Amin. Kalau yang belum menjadi tiang doa, biar kiranya menjadi tiang doa buat keluarga. Biar kiranya suami juga boleh mengasihi istri, istri juga boleh mengasihi suami. Jadi saya bersyukur karena kami berdua kompak Bapak Ibu. Jadi dia terus menguatkan saya. Tenang aja, kamu sudah melihat berkali-kali Tuhan tuh menolong. Berkali-kali Tuhan menolong. Di dalam hal-hal sulit, di dalam saat-saat yang sangat genting, Tuhan tuh tolong tepat pada waktunya. Dan seringkali tuh Tuhan tuh tolong tuh mepet-mepet Bapak Ibu. Seringkali kayak gitu. Kenapa Tuhan gak tolong dari awal aja gitu loh. Kenapa Tuhan waktu itu gak kasih kayak preview sama Sadrak, Mesak, Abednego. Kamu gak akan hangus deh gitu. Kenapa Tuhan gak kasih preview sama Abraham, anak kamu gak akan mati. Kenapa Tuhan gak kasih gitu? Kenapa? Kalau Tuhan kasih seperti itu, iman kita gak bertumbuh. Gampang aja kan kalau gitu kan. Iman itu bertumbuh justru, slide berikutnya, seringkali di bawah tekanan Bapak Ibu. Iman biasa bertumbuh dalam kesukaran. Kalau semuanya langsam, semuanya baik, kita gak perlu iman. Kita hanya perlu uang kita tebal. Kita hanya perlu kesehatan kita baik, kita hanya perlu semuanya baik. Kita gak perlu iman, kita gak perlu Tuhan. Seringkali terjadi seperti itu. Namun Tuhan tahu, salah satu media, salah satu cara yang paling efektif untuk bisa menumbuhkan iman seseorang adalah lewat kesukaran. Seperti di sini dikatakan di Roma 5 ayat 1, 3, 4. Sebab itu kita yang dimenangkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi Tuhan tahu seringkali, ketika seseorang itu sudah nyaman, seringkali itu lupa sama Tuhan. Seringkali kita cari Tuhan, kita cari tangannya Tuhan aja. Kita doa sama Tuhan, kita tuh ada maunya aja sama Tuhan. Seringkali begitu, seringkali. Kita duduk, kita doa, kita ke gereja, seringkali kita ada maunya sama Tuhan. Tuhan berkati aku dong, Tuhan biar kiranya proyek aku selesai, done, goal. Kalau Tuhan sudah memberikan, doa pun lupa Bapak Ibu. Seringkali seperti itu. Tapi kita punya Tuhan yang baik Bapak Ibu. Yang Tuhan mau adalah kita tuh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bagi Tuhan sangat mudah untuk memberkati kita. Lebih mudah daripada kita membalikkan telapak tangan. Bagi Tuhan tuh mudah banget. Sekejap Bapak Ibu, sekejap. Gak pakai lama bagi Tuhan untuk memberkati kita. Percaya gak Bapak Ibu hal seperti ini? Saya sih percaya banget karena kami sudah mengalami berkali-kali. Bagi Tuhan tuh mudah sekali untuk mempertemukan kita dengan orang yang tepat di saat yang tepat. Dan bagi Tuhan tuh mudah untuk menggerakkan hati seseorang. Bagi Tuhan tuh mudah untuk membukakan jalan bagi kita di dalam pekerjaan kita, di dalam apapun. Bagi Tuhan tuh sangat-sangat mudah. Namun Tuhan hanya ingin melihat kamu taat gak sama aku. Kamu mengasihi aku dengan sungguh-sungguh gak? Kamu cari aku dengan sungguh-sungguh gak? Atau kamu cari aku hanya karena ada maunya aja? Dan sehingga saya melihat bahwa kesukaran, ketika misalnya contoh sekarang kita dalam kesukaran, lihatlah dari perspektif yang berbeda. Jika sekarang ada ujian iman di dalam kehidupan kita, jika sekarang pekerjaan kita tergoncang misalnya, jika sekarang hubungan kita tergoncang, jika sekarang kesehatan kita tergoncang, lihatlah dari sudut pandang yang berbeda. Lihatlah dari sudut pandang bahwa Tuhan sedang mencari perhatian kita. Tuhan sedang mengasihi kita. Tuhan sedang panggil-panggil kita. Teguh sini. Ayo datang ke hadiratku. Ayo berlutut di hadapanku. Ayo cari aku dengan sungguh-sungguh.
Kenali aku, siapakah Tuhanmu ini. Saya juga percaya bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita semua. Ketika kita sekarang sedang misalnya dalam kesulitan, kesukaran, Tuhan sedang panggil nama kita satu persatu. Mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan sedang panggil kita. Ketika Tuhan sedang panggil kita, jangan keraskan hati kita. Jangan kita bilang, nanti aja dah Tuhan, aku lebih suka nonton Netflix. Nanti aja dah Tuhan, maaf. Nanti aja Tuhan, aku lebih suka nonton yang lain. Nanti aja Tuhan, aku lebih suka hangout. Nanti aja Tuhan. Jadi biar kiranya ketika kita sekarang sedang dalam kesukaran, kita semakin mendekat kepada Tuhan. Kita semakin get closer to God. Bukan kita menjauh kepada Tuhan. Di dalam kesukaran, siapa yang bisa tolong kita? Siapa yang bisa dengan kuasanya menolong kita? Siapa Bapak Ibu? Sebenarnya cuma satu, Tuhan yang bisa tolong kita. Kita gak usah cari orang, gak usah kita cari siapa yang kita kenal, pejabat siapa ini segala macam. Gak usah Bapak Ibu, cari Tuhan. Carilah Tuhan, Dia akan berkenan untuk ditemui. Pertolonganku adalah dari Tuhan, Ia menjadikan langit dan bumi. Raja Daud pernah berkata di dalam kesukaran dia, aku mengarahkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku adalah datang dari Tuhan. Ia tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur penjaga Israel. Sesungguhnya tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penolongku, penjagaku di waktu malam. Kita punya Tuhan yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Kita punya security atau kita punya, misalnya kita punya bodyguard pribadi aja, dia bisa tidur Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang gak pernah tertidur. Tidak pernah terlelap, sedetik pun tidak pernah terlelap. Kita punya Tuhan yang seperti itu. Kenapa kita gak minta tolong sama Tuhan? Kenapa kita gak mendekat kepada Tuhan? Kenapa kita malah cari-cari yang lain? Itu yang saya pelajari ketika saya dalam kesukaran. Istri saya bilang, cari Tuhan. Cari Tuhan, percaya sama Tuhan. Saya juga mereview ya. Seperti bangsa Israel ketika kita melihat. Bangsa Israel ketika dibawa oleh Musa mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Kalau kita lihat nanti di rumah, berapa kali bangsa Israel ditolong sama Tuhan? Banyak kali, berkali-kali. Yang pertama aja ketika laut dibelah di hadapan mereka. Itu spektakuler banget loh Bapak Ibu. Kalau kita ada di sana, kita bengong kali Bapak Ibu. Kita selfie ya, terus kita posting, ini keren banget nih. Laut kebelah di hadapan kita. Sampai dengan saat ini aja sudah lewat berapa ribu tahun, gak pernah ada kejadian laut kebelah Bapak Ibu. Jadi betapa bersyukurnya sebenarnya bangsa Israel waktu itu. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Laut terbelah di hadapan mereka. Satu pekerjaan yang mustahil dilakukan oleh manusia. Tapi itu tidak mustahil bagi Tuhan. Laut terbelah di hadapan mereka. Namun gak berapa lama setelah itu mereka kekurangan air. Lalu mereka komplain, mereka marah-marah sama Musa. Mereka diberikan makan oleh Tuhan. Mereka minta daging, Tuhan kasih daging. Mereka minta roti, Tuhan kasih roti. Saya percaya bahwa daging dan roti itu enak banget rasanya. Pasti enak, yang dari surga itu pasti enak. Gak mungkin gak enak. Tapi mereka komplain. Mereka ingat akan masa lalu mereka. Sama sebenarnya dengan kita. Berkali-kali kita ditolong Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat lagi waktu dulu-dulu. Bagaimana waktu itu Bapak Ibu misalnya memulai pekerjaan, memulai bisnis, memulai usaha. Tuhan tolong. Tuhan tolong ketika menghadapi kesulitan. Tuhan tolong ketika menghadapi masalah. Tuhan tolong ketika seakan-akan tidak ada jalan keluar. Namun ketika menghadapi lagi masalah, kita ragu sama Tuhan. Kita komplain sama Tuhan. Tuhan susah banget sih Tuhan. Kok begini sih Tuhan? Kok begitu sih Tuhan? Kok Tuhan begini? Saya kan sudah melayani Tuhan begini. Kan saya sudah begini Tuhan. Kok Tuhan begini sih sama saya gitu. Sering gak begitu Bapak Ibu? Saya sering. Kadang-kadang saya begitu. Saya bertobat Bapak Ibu. Saya pikir aduh saya jahat banget ya gitu. Kok saya kayak gak tahu diri ya gitu. Tuhan udah begitu baik sama saya, kok saya sering kali lupa gitu. Kok saya sering kali lupa ya. Padahal sebenarnya Tuhan gak pernah lupa sama kita. Kita yang sering kali lupa sama Tuhan. Jadi biar kiranya lewat kesukaran, iman kita itu bertumbuh kepada Tuhan. Dan berikutnya lagi, iman tanpa perbuatan itu sebenarnya adalah mati. Tercatat di dalam Yakobus 2 ayat 17, 20 dan 22, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hai manusia yang bebal,
Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan perbuatan-perbuatan itu, iman itu menjadi sempurna. Jadi kita bisa bilang, oke Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Oke Tuhan, saya percaya deh gitu kepada Tuhan. Tapi kelakuan kita beda. Sedikit cerita, waktu itu juga saya pernah di 60 Minutes ya, waktu itu saya cerita kesaksian mengenai dulu saya pernah dipercayakan, saya pernah mengelola sebuah bisnis yang sangat enak, sangat nyaman, income-nya bagus banget. Namun bisnis itu mengharuskan saya untuk berbohong. Hari demi hari, pagi dari buka sampai tutup saya harus berbohong. Terus berbohong. Tapi itu diganjar dengan income yang sangat baik. Sampai akhirnya saya masuk ke dalam kelas pemuridan, saya belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Lalu 3 bulan setelah itu hati nurani saya mulai menggedor-gedor saya gitu. Mulai menggedor, saya bilang, kamu belajar mengenai kebenaran firman, kamu tahu mengenai kebenaran firman. Kamu tahu bahwa berbohong itu adalah satu hal yang Tuhan tidak suka. Kita sepakat dulu gak Bapak Ibu kalau berbohong itu adalah satu dosa. Sepakat gak Bapak Ibu? Sepakat ya. Jadi kita sepakat bahwa berbohong itu adalah dosa. Namun kenyataannya di dalam pekerjaan saya dulu, saya tiap hari berbohong. Dan saya berdalih, Tuhan ini kan berkat Tuhan. Tuhan ini kan untuk kemuliaan Tuhan. Nanti saya pakai uangnya ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya coba untuk cuci dosa Bapak Ibu. Tapi gak bisa, hati nurani itu mulai menggedor-gedor. Karena apa? Saya percaya bahwa itu adalah Roh Kudus. Jadi ketika kita tahu mengenai kebenaran itu akan memerdekakan kita sebenarnya. Firman yang kita dengar itu lama-lama akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ketika saya dengar terus firman Tuhan itu menjadi rema. Itu menggedor, itu mulai menggeliat di dalam hati saya. Sehingga setelah 3 bulan saya ikut dalam kelas pemuridan, hati nurani saya mulai menggedor-gedor saya dan mulai berkata, kamu tinggalkan bisnis itu. Kurang lebih skupnya sedikit aja daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedikit aja. Kalau mereka diperhadapkan dengan kematian, saya nggak kematian lah. Saya cuma diperhadapkan dengan kehilangan income aja. Itu aja sih sebenarnya. Nggak lebih berat daripada, nggak jauh lebih ringan lah dibandingkan dengan ujian iman pahlawan-pahlawan iman tersebut. Tapi diperhadapkan dengan kehilangan income. Karena awalnya itu menjadi bisnis sampingan, lama-lama itu menjadi bisnis utama. Karena income-nya bagus banget. Pilihan yang sangat tidak mudah, namun saya percaya bahwa iman tanpa perbuatan itu juga adalah mati. Jadi ketika diperhadapkan seperti itu, saya diperhadapkan pada 2 pilihan. Saya mau tetap pada pandangan saya, tetap pada kehendak saya, yang dimana kehendak saya adalah saya nggak mau kehilangan bisnis itu, atau saya mau untuk switching, masuk ke dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Saya tinggalkan bisnis itu, saya jalankan bisnis dengan cara yang baik, dan kehendak Tuhan adalah apa? Kehendak Tuhan saya tidak lagi berbohong. Itu adalah kehendak Tuhan. Tidak mudah pergumulannya. Saya tanya hamba Tuhan ini, saya tanya hamba Tuhan itu. Tidak ada yang memuaskan saya. Sedikit pun tidak ada yang bisa menjadi jawaban. Akhirnya mentok saya tanya sama Tuhan. Tuhan, aku mau jawaban dari Engkau. Ketika kita dalam pergumulan dan ketika kita sudah mentok, tanya orang sini, tanya orang sana, gak ada yang bisa jawab. Ada satu pribadi yang bisa menjawab kita. Tuhan, Bapak Ibu. Carilah dia, maka kita akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Ketuk pintu Tuhan. Tuhan akan buka kepada kita. Dan saya akhirnya waktu itu saya cari Tuhan, saya doa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau jawaban dari Engkau. Aku tidak mau jawaban dari manusia. Aku mau jawaban dari Engkau karena aku tahu, saya tahu kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang mendatangkan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Amin Bapak Ibu, amin ya. Akhirnya saya tanya sama Tuhan, Tuhan aku mau jawaban dari Engkau. Dan Tuhan tidak berlama-lama, waktu itu seperti ini AC-nya dingin, saya dibangunkan jam 4 pagi. Saya dibangunkan jam 4 pagi, saya kepanasan, dan saya digerakkan untuk membuka Alkitab. Itu Alkitab pemberian dari mentor saya. Saya langsung buka, begitu saya buka langsung pas di Ulangan 30. Saya jarang banget baca kitab Ulangan. Dan ketika saya baca di situ, saya tertegun, saya syok, saya lihat inilah jawaban Tuhan. Di situ dikatakan mengenai kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Singkatnya nanti kalau Bapak Ibu ada waktu di rumah, Bapak Ibu bisa baca Ulangan 30. Singkatnya, pada hari ini kuperadakan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Dan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
itu tidak terlalu sukar. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau tidak dapat meraihnya, atau tidak di laut sehingga engkau tidak dapat menjangkaunya. Enggak. Perintah yang Tuhan berikan kepada kita semua itu adalah perintah yang dapat kita laksanakan, dapat kita lakukan. Dan akhirnya saya menganggap bahwa itu adalah konfirmasi dari Tuhan untuk saya meninggalkan bisnis tersebut. Dan ketika saya mengambil keputusan, baik Tuhan, aku mau pegang janji Tuhan, saya mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Saya bukan orang yang hebat, saya bukan orang yang gimana, saya hanya mau belajar untuk taat. Tuhan tahu pergumulan saya seperti apa. Tuhan tahu bagaimana berkecamuk ya pikiran saya. Kehilangan income itu bukan satu hal yang menyenangkan Bapak Ibu. Itu satu hal yang membingungkan sebenarnya. Jadi saya tahu segala resiko itu ya udahlah saya ambil. Bukan karena kuat gagah saya, bukan. Tapi karena saya percaya saya punya Tuhan yang hidup. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk meninggalkan bisnis tersebut. Nah ketika saya meninggalkan bisnis tersebut, saya benar mengalami kehilangan income. Income saya jauh banget kehilangan. Namun Tuhan tidak pernah lalai dengan janji Tuhan. Kalau saja saya terus bertahan dengan pemikiran saya terus bertahan dengan bisnis tersebut, hari ini saya nggak di sini Bapak Ibu. Hari ini mungkin saya sudah di penjara. Karena saya melanggar hukum sebenarnya. Dulu ya, saya melanggar hukum, ada celah-celah yang saya langgar. Mungkin hari ini saya gak bisa bersaksi di hadapan Bapak Ibu Saudara untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan akhirnya saya bisa melihat bahwa upah dari iman, sebenarnya slide terakhir, bahwa di Ibrani 11 ayat 6, tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada upah bagi kita yang disediakan oleh Tuhan. Ketika kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita mau hidup dengan iman kepada Tuhan, Tuhan juga gak lupa sama kita. Gak lama setelah saya tinggalkan bisnis tersebut dan income saya hilang, Bapak Ibu. Tuhan tahulah saya butuh income. Tuhan tahu semua kita butuh penghidupan. Tuhan tahulah kita butuh penghasilan. Tuhan tahu itu. Gak lama akhirnya Tuhan lewat orang lain. Jadi sebelumnya waktu itu saya ditawari sebuah project. Harganya berapa? Jadi ini komputer bekas nasional waktu itu. Saya ditawari, Teguh kamu mau gak ambil? Oke boleh, harganya berapa? Kamu masukin harga aja. Saya asal-asalan masukin harga. Misalnya waktu itu harga pasarannya misalnya contohlah 1 juta. Saya cuma tawar 200 ribu. 20% dari harga normal. Cuman asal nembak aja gitu. Yang penting dapat, gak dapat ya gak apa-apa gitu. Dan saya sudah agak lupa dengan proyek itu. Tapi gak lama setelah saya tinggalkan bisnis tersebut. Vakum berapa lama? Saya ditelepon oleh orang tersebut. Teguh, kamu masih ingat gak proyek yang saya pernah tawarkan kepada kamu? Masih. Kamu jadi pemenangnya ya? Hah? Saya bingung. Masa saya bilang, ya kamu jadi pemenangnya. Dan untuk bisa memenangkan proyek tersebut, saya gak mengeluarkan modal sepeser pun. Saya hanya mengajak dia ngopi aja. Waktu itu saya hanya mengajak dia ngopi, segelas kopi, dan saya bisa memenangkan proyek tersebut. Jadi kalau Tuhan mau bekerja di dalam kehidupan kita, Tuhan akan bekerja dengan cara yang menurut kita mustahil. Menurut kita gak mungkin. Untuk bisa memenangkan proyek, kamu harus ikut lelang, kamu harus begini, tapi enggak. Kalau Tuhan mau bikin perkara dalam kehidupan kita, sekejap Bapak Ibu, sekejap. Tuhan mau belah laut sekejap. Tapi Tuhan mau melihat, ada iman gak dalam kehidupan kamu? Kamu mau percaya gak sama aku? Melewati lembah kekelaman, kamu mau percaya gak sama Tuhan? Kamu mau gak bayar harga untuk ikut Tuhan? Kalau kita mau bayar harga ikut sama Tuhan, sekali lagi Tuhan gak pernah lupa sama kita. Dan singkatnya akhirnya saya memenangkan proyek tersebut. Dan luar biasanya lagi apa Bapak Ibu? Saya gak keluar modal sepeser pun. Ketika saya mau bilang, saya bayarnya pakai apa? Udahlah kamu ambil aja dulu lah. Akhirnya saya ambil dulu semua komputer tersebut dan saya bisa jual. Jadi istilahnya saya ambil dulu barangnya, lalu saya jual. Selama 3 bulan saya jual itu barang. Dan keuntungannya Bapak Ibu sangat luar biasa. Modal saya cuma sekitar 200 ribu, saya bisa jual 1,2, 1,3. Tuhan ganti seketika itu juga. Semua yang hilang Tuhan ganti seketika itu juga. Dan saya gak pakai modal. Pas saya mau bayar sama dia, aku mau bayar nih. Gak enak aku. Dagang gak pakai modal, aku gak enak. Gak apa-apa, kamu pakai aja. Sampai 3 bulan kekumpul modal, saya bayar dia. Ketika mau bayar pun sebenarnya ada lagi ceritanya. Dia sakit. Diundur lagi. Jadi itulah karya Tuhan. Kalau kita mau percaya sama Tuhan, kalau saya sudah mengalami
janji Tuhan lewat kehidupan saya. Saya percaya kalau kita mau juga kita bisa ngalamin kok. Kita punya Tuhan yang sama. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Jadi demikian Bapak Ibu firman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Biar kiranya firman yang ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita boleh kembali diingatkan, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita melewati ujian yang terlalu berat buat kita. Enggak. Pada saatnya Tuhan akan tolong kita. Baik, itu aja dari saya Bapak Ibu. Kita doa dulu ya Bapak Ibu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biar kiranya boleh menjadi pengingat bagi kami semua, kami punya Tuhan yang hidup. Boleh menjadi pengingat bagi kami bahwa hidup kami hanya oleh karena iman kepada Tuhan, bukan oleh karena kuat kuasa kami. Tapi karena Engkau mengasihi kami. Engkau hanya mau melihat apakah kami mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Engkau hanya ingin melihat apakah kami punya iman kepada Tuhan. Biar kiranya ini boleh menjadi pengingat bagi kami untuk kami terus berjalan dalam iman hari demi hari. Waktu demi waktu kami tidak lupa sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih lalai, tapi kami mau belajar untuk hidup bersama dengan Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan jemaat di tempat ini, berkati kami semua. Supaya kami boleh mengingat dan boleh merenungkan akan kebenaran firman-Mu ini. Dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.